Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai elemen-elemen multimedia. Adapun nama kelompok kami yaitu Tono, Anita, Musfita Amelia. Adapun elemen-elemen multimedia yaitu gambar, animasi, teks, audio, dan video. Kali ini saya akan membahas gambar dan animasi. Yang pertama, gambar. Pertama, menurut KBBI, gambar merupakan tiruan barang, orang, binatang, atau tumbuhan yang dibuat dengan coretan pensil, pulpen, dan lain-lain pada kertas atau media goresan. Yang kedua, gambar adalah suatu kata yang diutarakan melalui goresan arsiran atau garis yang ditumpahkan di suatu objek, entah itu batu, kayu, kertas, dan lain-lain, menggunakan berbagai macam alat. Yang ketiga yaitu gambar merupakan suatu representasi spasial, titik, garis, bidang dari suatu objek dalam pandangan 2 dimensi dan maupun 3 dimensi. Adapun fungsi gambar ada 4, yaitu fungsi referensial. Sebuah gambar memungkinkan berfungsi referensial karena mencoba melukiskan atau mengkomunikasikan suatu bentuk gagasan dengan cara seobjektif mungkin. Yang kedua, fungsi emotif, yaitu sebuah upaya mengkomunikasikan tanggapan subjektif dari pembuat pesan seperti kesan estetik, artistik, feminim, maskulin, sampai dengan stylistik atau bergaya. Contoh, gambar desain mode feminitas, maskulinitas, dan style. Yang ketiga, fungsi konatif, sebuah upaya untuk membujuk komunikan mengambil tindakan tertentu seperti membeli atau menggunakan jasa yang ditawarkan. Contoh, gambar sebuah iklan. Yang keempat yaitu fungsi estetis, sebuah upaya untuk membangkitkan rasa keindahan, keselarasan, keharmonisan, dan estetika sebuah karya. Selanjutnya, gambar yang dihasilkan oleh komputer ada 2, yaitu bitmap dan vector drawn. Selanjutnya, format file image ada BMP, JPG, PNG, GIF, TIFF. Yang pertama, BMP. Atau bitmap, format gambar yang paling umum dan merupakan standar Windows. Ukuran filenya sangat besar karena mencapai ukuran megabyte. File ini merupakan format yang belum terkompresi dan menggunakan sistem warna RGB atau red, green, blue, di mana masing-masing warna pikselnya terdiri dari 3 komponen R, G, dan B yang dicampur menjadi satu. Contohnya ada pada gambar di samping. Yang kedua yaitu Joint Photographic Expert Group atau JPEG atau JPG.
Format JPG merupakan format yang paling dikenal sekarang ini. Hal ini karena sifatnya berukuran kecil, hanya puluhan atau ratusan KB saja, dan bersifat portable. File ini sering digunakan pada bidang fotografi untuk menyimpan foto, contohnya pada gambar di samping. Selanjutnya, Portable Network Graphic atau PNG. PNG adalah format gambar yang merupakan gabungan dari format JPG dan GIF. Selanjutnya yaitu Graphic Interchange Format atau GIF. Format GIF ini berukuran kecil dan mendukung gambar yang terdiri dari banyak frame, sehingga bisa disebut sebagai gambar animasi atau gambar bergerak. Selanjutnya, TIFF atau Target Image Format File. TIFF merupakan format gambar yang terbaik karena kemampuannya untuk menjamin semua data maupun informasi seperti misalnya data RGB, data CMYK, dan data-data lainnya untuk dikoreksi ataupun manipulasi terhadap gambar sehingga tidak hilang. Selanjutnya yaitu animasi dalam multimedia. Animasi merupakan daya tarik utama dalam program multimedia interaktif. Mampu menjelaskan satu konsep atau proses yang sangat sulit dijelaskan di dengan media lain. Animasi juga memiliki daya tarik estetika sehingga tampilannya eye-catching atau akan memotivasi pengguna untuk terlibat dalam proses pembelajaran. Animasi merupakan penggunaan komputer yang untuk menciptakan gerak pada layar, seni 2 dimensi atau 3 dimensi dalam menciptakan sebuah ilusi gerakan. Manfaat animasi dalam multimedia. 1. Menunjukkan objek dengan ide, misalnya efek gravitasi pada suatu objek. Kedua, menjelaskan konsep yang sulit, misalnya proses penyerapan makanan dalam darah. Macam-macam animasi yaitu cell animation, frame animation, sprite animation, path animation, spline animation, vector animation, character animation. Selanjutnya computational animation, morphing, clay animation, digital animation. Yang pertama kita bahas itu audio dulu. Audio ini dia yang file yang dikirim oleh Pak dosen di classroom, tapi akan saya bahas itu menurut yang di internet. Pengertian audio dan media audio. Yang dimaksud dengan audio adalah suara atau bunyi yang disampaikan dalam suatu benda agar dapat tertangkap oleh telinga manusia. Getaran tersebut harus kuat minimal 20 kali per detik. Ada juga jenis-jenis audio. Pertama itu audio streaming. Saat ini terdapat macam atau jenis audio yang berdasarkan media atau perangkat yang sering digunakan, di antaranya audio streaming adalah suatu istilah yang dipakai untuk mendengarkan siaran langsung atau live melalui internet seperti contoh Winamp, MP3, Real Audio, RAM, dan juga Liquid Radio. Yang kedua itu audio visual. Audio visual adalah suatu istilah yang digunakan untuk seperangkat sound system yang dilengkapi dengan tampilan gambar, biasa dipakai untuk presentasi. Yang ketiga audio modernizer AMR.
adalah suatu istilah yang dipakai untuk sebuah kartu plug-in untuk motherboard Intel yang memuat sirkuit audio ataupun modem. Jenis-jenis format audio. Setelah mengetahui pengertian audio, kita juga mau bagaimana format atau instruksi audio yang dapat ditemukan yang dimiliki oleh masyarakat lain seperti MP3. Yang kedua, WAV ya. Ketiga ACC, keempat WAM, kelima OGG Vorbis, yang keenam Real Audio, yang ketujuh MIDI. Kita lihat dulu aplikasi audio yang sering dipakai oleh konten kreator yang khususnya di konten cover lagu. Pertama, Audition yang saya juga pakai. Pertama itu aplikasi Audition, itu juga saya pakai. Ini Audition ini aplikasi yang untuk PC, Audacity yang sering juga dipakai. Yang ketiga adalah Elektron Live, keempat Cubase, keempat Ableton Live, kelima Cubase, keenam Personus Studio One, yang ke-7 Ardor Windows. Yang ketiga itu Reaper yang sering dipakai oleh Tami Aulia dan Felix. Ini katanya ringan banget. Kita lanjut, intinya di sini pengertian dari audio yaitu bunyi. Kita lanjut ke yang kedua yaitu video. Kita lihat dulu pengertian dari video. Pengertian video merupakan teknologi yang digunakan menangkap, mereka memproses, mentransmisikan serta menata ulang gambar bergerak. Ini film merupakan teknologi pengisian elektronik suatu gambar yang bergerak. Jenis-jenis video ada juga jenis-jenisnya. Selain jenis berdasarkan bentuknya berbeda, jenis-jenis cerita, dokumenter, berita. Juga format file audio ada MP1, MP1, MP2, MP3, OMG, banyak ya. Itu file yang kemudian kita lihat aplikasi yang dipakai untuk editing video di PC. 1 Asus Video Editor, 2 Hippo, 3 Adobe Premiere Pro. Ini yang paling laku juga saya pakai Adobe Premiere Pro. Di sini itu juga pembuat film, pembuat lagu-lagu disatukan dengan MP4, video disatukan dengan MP3 itu memakai Adobe Premiere Pro. Tapi perlu kita bahwa Adobe Premiere berat sekali. Ya, Adobe After Effects. Ya. Apalagi ya, format video terpopuler di bawah ini MP4 merupakan satu format video yang paling populer, yang paling banyak digunakan. YouTube menjadi website yang membuat MP3 semakin populer karena yang menggunakan eksistensi MP3 selain sebagai format standar dan presented video yang YouTube disediakan. Format AVI memiliki tingkat kapasitas yang sama. Yang ketiga itu AVI. Format AVI memiliki tingkat kapasitas yang sama terhadap layar. Hanya AVI yang membutuhkan space untuk menyimpan lebih banyak dibandingkan dengan MPEG. AVI biasanya digunakan sebagai format dasar video editing komputer. Hasil output video editing pada umumnya menggunakan format AVI. Kemudian kemudian juga ada MPEG, ada WPM, ada 3GP, tapi yang paling sering saya temui itu MP4 ya. Mungkin sekian dulu yang bisa saya bahas tentang
tentang audio dan video di sini tuh, di dunia pengkabaran audio dan video itu selalu berkesinambungan karena audio dan video itu selalu disatukan dalam satu file yang seperti Adobe Premiere Pro. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang elemen multimedia, yaitu elemen teks. Elemen-elemen dalam multimedia. Elemen teks multimedia. Pengenalan teks pada multimedia. Teks merupakan salah satu media utama yang diperlukan dalam sebuah multimedia. Teks banyak digunakan dalam tulisan artikel, buku, atau majalah. Sebagian besar multimedia menggunakan teks karena sangat efektif untuk menyampaikan ide atau paduan kepada pengguna. Kita bisa lihat seperti apa teks. Yang kedua itu atribut elemen teks, yaitu 1. Font, kedua style, ketiga keempat case, kelima weight, keenam tracking, ketujuh kerning, kedelapan leading, dan kesembilan color. Next, pertama font. Font dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu monospace fonts dan professional fonts. Kita bisa lihat gambarnya. Kedua monospace fonts adalah font yang mempunyai ukuran lebar yang sama pada setiap karakter. Contohnya font yang dihasilkan dari mesin ketik. Lihat, kita bisa lihat di samping gambarnya. Sedangkan professional fonts menampilkan lebar dari setiap karakter sesuai bentuk ukurannya. Kedua, typeface adalah sekelompok karakter grafik yang mempunyai beberapa ukuran dan style. Times New Roman dapat disebut sebagai font sesudah mempunyai ukuran atau style, misal Times New Roman 12 point. Ketiga, style. Setiap teks mempunyai style. Pada umumnya, style terdiri dari bold, italic, dan underline. Ketiga, case. Case merupakan atribut dari teks untuk menampilkan karakter dalam ukuran kecil atau besar. Untuk ukuran kecil biasa disebut sebagai lowercase, sedangkan huruf besar biasa disebut uppercase atau capital. Weight. Weight adalah ketebalan dari sebuah typeface tertentu. Pada typeface seperti Arial terdiri dari beberapa versi, yaitu mulai dari versi tipis sampai versi tebal, dan Arial narrow, dan Arial black. Tracking mengacu pada keseluruhan jarak huruf dan tidak hanya dua karakter. Tracking dapat digunakan untuk pengaturan kata-kata agar menghindari pemenggalan kata. Kerning adalah istilah untuk jarak antara huruf dan sebuah kata, kalimat, atau paragraf. Jarak antara huruf ini berpengaruh banyak terhadap kemudahan membaca serta keindahan dari kata atau kalimat tertentu. Leading adalah pengaturan spasi antara garis yang terdiri dari kumpulan teks. Tujuan leading adalah untuk pengaturan tampilan teks sehingga memudahkan dibaca. Color. Atribut warna pada teks membantu dalam membuat tampilan lebih menarik dan memberikan perhatian lebih pada teks yang mempunyai warna berbeda. Beberapa hal yang perlu diperhatikan mengenai penggunaan teks dalam suatu aplikasi multimedia adalah: pertama, gunakanlah huruf atau font yang sesuai dengan tema aplikasi multimedia yang akan dibuat. Kedua, pastikan huruf atau font yang dipakai tersedia di sistem komputer lain. Ketiga, pemilihan bentuk dan warna yang sesuai dengan tema aplikasi multimedia. Keempat, pastikan teks tersebut terbaca. Kelima, usahakan ringkas tetapi padat.
Kelemahan teks pada multimedia yaitu 1. Mata cepat lelah ketika harus menyerap materi melalui teks yang panjang dan padat pada layar komputer. Kedua, teks bersifat kurang interaktif sehingga dapat menimbulkan efek bosan ketika harus membaca teks